Kabar terkini dan kabar gembira untuk pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, industri kecil menengah, dan usaha kecil menengah atau UKM. Dalam upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi, pinjaman modal tanpa jaminan. Ketika Pak Pajek selesai meeting di Kementerian pada Kamis 23 Juni 2022 terkait pinjaman tanpa jaminan untuk pemulihan dan kemajuan serta pengembangan usaha, Jack Tumewan optimalkan organisasi Presiden UKM dan IKM Nusantara yang sudah didirikan setahun yang lalu untuk menjadi wadah sinergi dan kolaborasi, sosialisasi dan edukasi serta membangun kemitraan partnership. Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, program ini merupakan program nyata dari pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan penggerak usaha dalam upaya penyerapan pengangguran, dan membuka lapangan kerja baru. Masih dengan Raja Karya, pemimpin masa depan, dan pada sore hari ini kita di Mall Taman Anggrek, Jakarta ada tamu istimewa dari Kabupaten Pangandaran yang juga pemimpin masa depan Pangandaran ya? Insya Allah. Saya dapat masukan dari teman-teman di Pangandaran. Assalamualaikum wargi Pangandaran, wargi Galuh. Kang Ade, selamat datang di Jakarta, Kang Ade. Saya silaturahmi ke saudara, ke Pangandaran. Ya alhamdulillah ketemu dengan Pak Ketum dari Jawa ya. Untuk sementara ini ya alhamdulillah kita silaturahmi. Nih kita langsung aja ke Pak Pajek. Pak Pajek, izin. Pak Pajek katanya ada program dari salah satu kementerian untuk pembiayaan UKM. Gimana ceritanya Pak Pajek? Jadi Presiden IKM Nusantara ini kita sudah dari tahun kemarin terbentuk. Cuma karena masih ada pandemi jadi sampai tertunda-tunda. Sekarang kita sudah ada di 8 provinsi dan kemungkinan besar akan dibantu juga oleh Kang Adep untuk membentuk di Provinsi Jawa Barat. Karena di sana hampir sebagian besar itu ada sekitar 16-17 kabupaten sudah disiapkan. Ya. Moga-moga ini bisa membantu kita. Sekaligus dalam rangka untuk persiapan kita membentuk juga sudah terbentuk di 4 kabupaten kota di Samarinda. Adalah untuk membantu program Jokowi, adalah untuk pengembangan IKN di Kalimantan Timur. Sekali lagi ini ada program yang masih banyak belum tahu, program membantu para UKM untuk mendapatkan fasilitas pinjaman antara 50 sampai 500 juta. 50 sampai 500 juta. Kan ada jaminan lagi. Nah, enggak. Jangan gitu. Jangan pesimis dong, Pak. Harus optimis gitu. Kalau ada pinjaman atau bantuan pemerintah itu ntar ngerinya ada jaminannya mana? Itu di masyarakat itu nggak ada jaminan. Nah, memang nggak ada, cuma kan banyak dipermainkan oleh oknum-oknum. Justru itu dengan adanya datang Kang dari Pangandaran ini, kita juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di sana sesuai dengan kompetensi atau keunggulan apa yang ada di sana, apa pertanian atau apa di sana. Katanya di sana ada 1000 hektar ya. Banyak kereta yang terlantar, tanah-tanah yang terlantar itu banyak di daerah Pangandaran, di daerah kami. Ya mudah-mudahan adanya kita dengan Bang Jack, saya sebagai koordinator Jawa Barat, ya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran bisa lebih maju ekonominya masyarakat untuk ya maju ekonomi masyarakat juga kan dapat membantu kepemerintahan juga. Kalau misalkan rakyatnya maju, ya pemerintah juga pasti maju, mungkin begitu. Ini dia, nah Pajek jurus jitu lagi nih, Presiden UKM dan IKM Nusantara, Bapak sebagai Ketua Umum dan Presiden UKM. Secara sah ini saya tanya di sini. Ini kan banyak nih UMKM, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, bukan hanya Cuma di wacana, kebanyakan UMKM cuma wacana sebenarnya. Saya baru ngomong nih, cuma wacana Pak Jack. Oh enggak. Nah, itu sekali lagi Kang, memang itu di tataran bawah banyak hanya berpikir wacana karena ya mungkin karena birokrasi yang ditunjukkan oleh para pelaku yang pemberi UKM ini sampai di daerah atau di bawah berpikir seperti itu Kang. Jadi dengan penjelasan saya ini adalah bagaimana pemerintah dengan dana PEN, pembangunan ekonomi nasional. Nah, dengan PEN itu ada bantuan 100 juta untuk pada pelaku UKM di daerah masing-masing. Nah, kami bisa membantu sebagai Ketua Umum di Presiden IKM Nusantara, kami bisa membantu mendapatkan modal-modal itu. Yang penting ada syarat-syarat yang harus mereka isi. Oke, kalau begitu sangat menarik. Jadi sangat menarik sekali ketika UMKM dan IKM akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Dan kalau saya tidak salah hari ini Pak Jack baru meeting ya? Ya, meeting tadi. Nah, jadi kami tadi meeting di Kementerian Koperasi, sangat terbuka banget mereka. Mudah-mudahan ini sampai di tingkat bawah
dihadiri juga oleh konsorsium daripada bank-bank nasional telah menjelaskan tadi supaya mereka bisa lebih menyentuh masyarakat. Oke, Kang Ade, sebagai pemimpin masa depan Pangandaran, potensi apa yang Anda bisa gali apapun itu yang berada di Pangandaran? Kalau saya rencana untuk menjadi pemimpin masa depan, insya Allah bukannya tidak baik, sekarang juga baik ya. Mungkin kami akan lebih baik lagi untuk memperdayakan masyarakat khususnya di wisata. Karena wisata Pangandaran itu wisata mendunia, ya, wisata mendunia dan sebagai aset Jawa Barat yang paling baik untuk kemajuan ekonominya itu wisata Kabupaten Pangandaran. Tahu nggak kalau Pajak ini Sekretaris Jenderal APAI, Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia, membantu perizinan mudah. Gimana Pajak nih Pangandaran? Ya. Jadi memang waktu lalu 2 tahun lalu ya, saya pernah mau diajak ke sana oleh orang-orang perhutani, tapi karena di waktu itu COVID, jadi nggak sempat ke sana. Padahal di sana potensi banget di Pangandaran. Iya, iya. Dan sudah dikenal dunia. Justru itu kita akan dalam waktu dekat, Kang, kita akan ke sana mempersiapkan diri untuk bisa melihat di sana potensi daripada wisata. Ya. Kemudian kedua, kalau memang di sana Bapak sudah siapkan 1.000 hektar, kita mungkin akan jumpa dengan Pak Muldoko sebagai ketua KTI untuk bisa bagaimana merayat sana bisa memanfaatkan daripada lahan kosong ini, lahan tiru ini untuk memanfaatkan untuk pertanian. Dan pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada, ini hanya bagian sedikit wawancara eksklusif di mana kehadiran Kang Ade yang juga sudah saya dapat info dari Pangandaran sana bahwa Kang Ade itu sedang berusaha keras untuk memperjuangkan masyarakat Pangandaran khususnya, dan insya Allah mungkin ke depan akan mengikuti Pilkada Pangandaran ya Kang Ade ya. Mohon izin saya buka, kenapa? Karena kita harus memberitakan berita baik kepada siapapun. Betul. Ya. Nah, sekarang closing statement 1 menit untuk warga Pangandaran dari Kang Ade, silakan. Ya, saya mungkin alhamdulillah untuk Pangandaran semoga ke depan lebih maju gitu kan untuk kebaikan Pangandaran, dan kalau misalkan ekonominya maju mungkin kepemerintahan nambah PAD-nya lebih besar. Mungkin begitu. Gitu mungkin begitu. Pak Elan, terima kasih. Saya Ranja Karya, pemimpin masa depan mengabarkan. Orang-orang berkumpul bergandengan tangan, lahir kembali, bangun kembali, mengumpulkan kepingan-kepingan saudara.